Selamat datang di Bijak News Sabtu 12 April 2025 bersama saya, Luna. Informasi pertama, dua mantan penyidik senior KPK Yudi Purnomo dan Novel Baswedan menyampaikan kritik tajam terhadap gugatan perdata senilai 2,5 miliar rupiah yang dilayangkan oleh mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, kepada penyidik KPK AKBP Rosa Purbekti. Gugatan ini muncul karena Agustiani menuding Rosa melakukan intimidasi saat memeriksanya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Yudi, gugatan tersebut bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya proses pemberantasan korupsi. Saya sudah sering menangani kasus besar bersama Rosa. Dia bukan orang sembarangan. Ini jelas upaya untuk mengganggu proses hukum, ujarnya dalam sebuah podcast Jumat 11 April. Ia juga mengkritik pemilihan PN Bogor sebagai lokasi gugatan, karena perkara dilakukan di gedung KPK Jakarta dan Rosa bertindak atas surat tugas resmi dari pimpinan KPK. Sejalan dengan Yudi, Novel Baswedan juga menilai gugatan terhadap Rosa tidak berdasar dan menyebutnya sebagai bentuk tekanan terhadap penyidik aktif. Ia menyinggung pemahaman hukum yang salah terkait prinsip nebis in idem atau seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama. Karena Agustiani sebelumnya dipidana dalam kasus suap, sementara sekarang diperiksa dalam perkara berbeda sebagai saksi. Kalau diperiksa dalam perkara lain, itu bukan nebis, tegasnya. Ia juga membantah tudingan intimidasi dalam pemeriksaan dengan menyebut adanya bukti video yang menunjukkan tidak ada tindakan intimidatif dari Rosa. Banyak kejanggalan dalam gugatan ini. Saya yakin ini adalah bentuk upaya untuk mengganggu penyidikan, lanjutnya. Keduanya menekankan pentingnya dukungan terhadap penyidik KPK agar tetap fokus dalam menangani perkara besar, termasuk yang melibatkan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Informasi selanjutnya, Dirjen WHO Tedros Ghebreyesus menyebut 75% misi PBB gagal masuk Gaza sejak 2 Maret akibat blokade Israel. Ia kecam serangan medis yang tewaskan 15 para medis, sementara total korban jiwa capai 50.886, mayoritas perempuan dan anak-anak. Berikutnya, hingga 10 April, KPK terima 561 laporan gratifikasi Idul Fitri senilai Rp 341 juta dari 106 instansi, mayoritas berupa makanan, uang, dan cindera mata. KPK imbau ASN menolak sejak awal. Seputar daerah, dua santri Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto tewas terseret ombak di pantai Balekambang, Malang. Korban ditemukan Jumat 11 April, sementara satu santri masih hilang dan dicari tim SAR. Selanjutnya, informasi luar negeri. Michelle Obama bantah rumor cerai, tegaskan absennya dari acara kenegaraan murni demi jaga diri, bukan masalah rumah tangga. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.